Ya Sobat TGV ya, di video kali ini kita bakal ngebahas yang masih hangat-hangat ya, tentang graduation masal generasi 2. Siapa aja sih? Nat, Nat, Aca, Ace, Vini, Sinka, Vini, nih udah. itu ya, Yuk, wah. Yopi. Gitu Iya, generasi dua bener. menurut gua tuh dari tanggapan lu dulu deh, dari kemarin yang member terakhir graduation itu di sirkus Surabaya ya. Ratu Vini Fitrial mengumumkan kelulusannya karena dia mau fokus jadi desainer gitu. Menurut gua bukan jadi desainer doang sih, emang dia kayaknya mau main film gitu, mau main film lebih banyak lagi Mau kayak mau Zara gitu, mengeksplor dunia dunia luar. luas gitu. Bagaimana nih tanggapan lu sebagai Viniosi? Gimana ya? Pertamanya sih gue sedih gitu. Ya namanya juga OSI grade gitu. Sekian pas pada saat itu gue tanggal 13 itu gue lagi di Baswai. Habis ke Senayan gue lewat teater tuh. Terus baliknya pas di Baswai gue buka Twitter, Instagram ada berita. Ya itulah ini mengumumkan lulusannya. Sedih-sedih tapi gue bilang, ya gue bilang gimana ya? Gue kalau bisa dibilang pas Vini masih di JKT itu gue teater tuh jarang ngambil Katri ya kan ya. Ya gitulah. Sedih sih sedih tapi tetap support sih gue. Masih support. Gue juga dulu sempat pernah ngosin Vini kan 2016, 2017, 2018 tuh 2018 udah enggak. Pokoknya sebelum Sunny jadi center deh. Vini kan ini kan orangnya sejuta ekspresi lah bisa dibilang gitu ya. Iya. Dijulukin Ratu Elok kan. Senyumnya juga, fan service-nya juga Bagus fan bagus service kan. juga. Ya di sini kita juga kehilangan sosok yang benar-benar melekat di JKT lah ya ibaratnya ya. Kayak kemarin kita baru kehilangan Sanju, sekarang udah dientak sama Yupi, terus diumumin Dudut, terus sekarang Vini Ini kan, ya tapi kemarin-kemarin tapi kan Ayana, ya. Aca juga. Tapi menurut lu dia kan ngomominnya kan di sirkus. Wajar nggak sih dia ngomongin di sirkus? Wajar lah, itu kan masih di publik gitu, Nah, masih di enggak kan orang ibaratkan banyak. kan sirkus itu kan untuk seneng-seneng. Kok dia ngomominnya di sirkus gitu? Bukan di home base-nya di teater maksud gue tuh gitu. Lu Nah, pendapat lu gimana sih? Kalau pendapat gue sih, aduh gimana ya? Aduh, lu bukan ngomongin di Jakarta aja gitu, home base lu gitu, istilahnya gitu. Kalau ya, menurut lu gimana? kalau kata gue sih wajar-wajar aja ya kalau di sirkus. Yang penting dia ngumumin di publik gitu. Ada fans juga, ada media juga. Nah, di situ ya dia boleh ngumumin graduate gitu. Nggak cuma di event besar kayak Request SK. Hour atau SSK atau di teater kayak Ayana gitu. Di sirkus juga wajar-wajar aja orang. Veranda juga kayaknya pas sirkus. Enggak. Sirkus baru kali ini doang. Veranda di mana waktu itu ya? Event kecil juga kok Veranda. Lupa gue Veranda, kalau ada yang tahu komen aja Veranda graduate-nya. Tapi setahu gue Veranda juga di event kecil. Event-event itu. Event-event ya nggak sebesar Kios Hour lah. Hmm. Nggak sebesar SSK juga. Menurut gue wajar-wajar aja kalau Vini ngumumin di sirkus gitu. Yang gak wajarnya tuh kan kayak Vini kan member besar lah ibaratnya ya. Iya. Punya pamor di JKT gitu lah. Fansnya juga besar gitu maksud gue. Yang gak wajar sih di situ. Kalau mungkin yang ngumumin graduation kayak Gen 5 ke bawah lah Di atau Gen sirkus gitu ya. Gen 4 ke bawah itu normal. Yang pertama fansnya nggak sebanyak Gen 2 dan Gen 1, ya walaupun Jara banyak ya, tapi kan Jara nggak masuk hitungan lah. Jara kan artis lah, ibarat kata bukan sekedar Oh idol gitu. iya. Artis juga ada embel-embel artisnya. Menurut gua yang nggak wajar di situ, karena tuh member sebesar Vini nih layaknya tuh kayak pas SSK, SSK atau Request Hour, konser besar gitu lah. anniversary gitulah istilahnya. Iya, Ulang tahun JKT tepatnya. ya jangan di situ deh, minimal mah di teater lah nggak apa-apa kayak Iya, Ayana. Ya lebih normal aja kalau ngomongnya di teater gitu. Bikin shock sih kalau kata gua. iya. Gua tuh nggak ada feeling Vini cabut loh, sumpah. Nggak ada feeling kayak lagi sirkus ngapain juga dia cabut, kan lagi sirkus. Bukan feeling Vini mau nyatakan kelulusannya, tapi feeling kayak gimana ya? Dia sempet sebelum kan dia ngomongin malam, entah pagi entah siang tuh dia nge-tweet gini. Doaku malam ini adalah semoga bertemu. Iya, semoga bertemu istilahnya gitu ya. Ya, seingat gue gitu, gue lupa. Nah, gue tuh, nih kenapa nih Vini nih? Tumben gitu. Dia kan emang orangnya kan puitis lah orangnya. Ya, gue nggak ada feeling ke situ, tapi cuman, kenapa nih Vini tumben begini? Cuman gitu doang, nggak ada feeling. Nih graduation kali, nggak gitu. Ya, ini sih kaget aja gue kalau Vini ngomongin graduationnya, tapi kan yang datang akan pergi gitu kan. Iya, Toh juga member pada numpuk di akademi gitu, belum banyak yang masuk tim. Dan dari kehilangannya banyak generasi member dari generasi 2 ini pasti kan bakal regenerasi nih. Dan banyak juga yang gen-gen 5 6 7 8 ya, sekarang udah 8 hmm. ya. 5 6 7 8 tuh banyak yang berpotensi kan. Udah kelihatan bakat-bakat idolnya Iya, masih. yang menurut gua potensi untuk JKT ini namanya ngangkat lagi
ya walaupun nggak sengangkat dulu Melody ya, Lala zaman-zamannya angkatan 1 ya. Menurut gua tuh ya itu Lala. Nabila Fitriani, iya Lala. Karena apa ya? Jiwa leadershipnya tuh kelihatan banget dewasanya. Serius, gue pertama kali ngeliat dia perkenalan Oh. generasi ketujuh, bener, gue pertama kali ngeliat member yang bener-bener menarik di hati gue tuh ya Lala ini. Kayaknya nih aura-aura idolnya kental nih anak, kayak ya 11-12 lah kayak Sanju. Jangan sampai Melody lah. Tapi tuh kalau buat jadi center ya enggak sih kalau kata gue. Ya harapan gue ya jadi center, apalagi center global kan. Tapi kalau dia jadi center global, yang mau jadi kapten siapa lah ibaratnya. Kalau Lala kan ibaratkan kan Lala itu dewasa istilahnya. Dia bisa ngerangkul satu sama lain. Maksudnya lu untuk membangun JKT itu ke depannya mau gimana gitu. Bisa Lala yang gitulah. Ya kita di sini konteksnya apa kalau bener-bener udah rontok generasi atas ya kayak 1, 2, 3 gitu. 4 lah. Udah pada bener-bener tergerus gitu. Kan sekarang gen 1 aja tinggal Baby, Gaby, Sonia, Friska. Iya. Tinggal 4. Gen 2 tinggal 6 apa kalau nggak salah. Tinggal 6. Dikit buat gen dulu sekarang. Pokoknya nggak sampai 10 lah. Tahu gua ya, seingat gua nggak sampai 10. Gen 3 yang masih banyak tuh gen 3. Gen 4 tinggal Jinhap, Tia, Jinan, Lisa. Ya, Lain-lain lah. iya lupa gua. Kalau yang komen, kalau yang udah tahu gitu. Ya yang tahu komen aja. Kalau misalnya bener-bener gen-gen atas, gen-gen terdahulu mereka udah pada itu ya. Soalnya tuh gua ngeliat kenapa Lala ya? Kenapa Lala? Soalnya gua ngeliat dari gen 5, gen 6 tuh nggak ada yang berpotensi jadi kapten global kayak Lala gini. Gen 5 siapa coba? Jangankan gen 5, gen 4 aja gue nggak yakin loh bisa nge-handle jadi kapten JKT Global gitu, JKT48 gitu, seluruhan jadi kapten. Gen 4 aja gue belum yakin, lagi gen 5 gitu. Jinan oke lah gitu. Gue kalau ngeliat potensi Jinan jadi kapten keseluruhan ya. Kita nggak ngomongin untuk sekarang yang apa, sekarang kan Baby kapten global kan. Kita nggak ngomongin sekarang, tahun depan sama kita ngomongin 5 tahun ke depan kalau JKT48 masih ada ya. Karena tuh yang nggak mungkin apa sekarang nih kayak gen 2 udah cabut rame-rame gitu, cabut massal. Terus apa semuanya Vini cabut, Sinka cabut, Nat cabut, Aca cabut, Ayana cabut gitu kan, terus pada punya apa gue cabut aja nih. Gue tuh wanti-wanti tuh member-member emas. Member-member ini yang di atas 20 gue udah wanti-wanti sih, 21 ke atas lah. Gue udah wanti-wanti kayak pagi Yona, Rona. Kalau Mas apa namanya, pasti semua member punya pikiran dia kapan grade gitu istilahnya. Member-member yang udah ngomongin grade tuh ngomongnya tuh aku udah punya pikiran apa lulus dari JKT48 itu dari 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Gue tuh takutnya gitu. Kayak Yona sekarang member paling tua, Rona di bawahnya Yona. Gue tuh takut yang kayak gitu-gitu pada cabut gitu maksudnya. Kayak Friska gitu kan. Ya Allah. Gue tuh takutnya tahun ini juga loh, ngerti gak? Pasti satu itu kan kalau nggak salah siapa pernah bilang gitu, gue nggak mau jadi yang terakhir cabut. Ya gen 1 tuh kayak balap-balapan graduation jadinya. Kayak gara-gara perkataan itu tuh jadi kayak jadi nggak mau ngalah gitu. Gue nggak mau nih yang terakhir cabut, gue nggak mau nih. Tapi semenjak terakhir kan yang keluar siapa? Yang cabut, yang lulus. Sanju ya terakhir. Ayana gen 1. Gen 1 terakhir Ayana. Jeda waktu dari Sanju ke Ayana tuh deket. Sanju ngumumin pas SSK. Enggak sampai setahun ya? Ya kan? Enggak, 6 bulan aja enggak ada. 6 bulan ya? Udah lah 6 bulan jeda waktunya dari apa Sanju ngumumin ke Ayana ngumumin tuh nggak terlalu lama gitu. Gue tuh takutnya Friska menyusul sumpah lah. Gue tuh takutnya tahun ini generasi 1 abis, serius. Makanya tuh gue wanti-wanti yang bakal regenerasi ini siapa nih? Ya pertama yang tadi tuh Lala karena potensi menjadi kaptennya bagus lah gitu. Karena gue ngelihatnya dari gen 5-6 nih belum ada nih yang bisa kayak Lala gini. Gue bukannya overproud sama Lala ya, tapi emang dari point of view gue tuh kayak gini Lala tuh. Bukan karena gue sebagai Lala Osi juga, nggak gitu. Tapi emang ya menurut gue juga orang-orang juga nilainya begitu sih. Yes. Tapi tidak seharusnya member berpikiran jangan balap-balapan gitu. Lu mikirin gimana fans gitu, lu nilainya gitu. Enggak sih. Kalau pikiran member menurut gua napsi-napsi sih masing-masing aja. JKT kan cuma batu loncatan gitu. Dunia hiburan yang benar-benar luas tuh kan setelah JKT ini, setelah dia lulus terus mau jadi apa, nah itu dia udah terjun di dunia hiburan, benar-benar dunia hiburan. Banyak saingannya lah gitu kan. Kalau JKT kan idol group juga saingannya kan ya kecil-kecil lah, ibarat kata nggak segede JKT48 ini kan. Makanya tuh
pas si member ini graduation, dan disinilah mulai benar-benar dunia hiburan luas itu. Jadi ibaratkan kalau dari dunia idol di Indonesia itu kan JKT ibaratkan udah Nggak kayaknya ada udah saingan nggak ada lah. saingan lah Idol istilahnya. mah, jangan kan idol, apa girl Ar- band boy band aja udah nggak ada kan. Hmm. Ya Smash lah, ibarat kata Smash juga jarang gitu on airnya, nggak kayak JKT gitu kan. Habis Lala, Generasi 8 menurut siapa? generasi 8 tuh generasi siapa sih? Afika ya? Afika. Jangan generasi 8 deh, masih banyak potensi-potensi dari Gen 7, Gen 6, Gen 5 gitu. Gen 7 siapa? Gen 7 Z, iya Z kalau kata gua. Bukan dari dia berlatar belakang dari anak artis ya. Bukan. Karena gua tuh ngeliat Z di sini kayak Niat bener. dia tuh kayak image-nya Baby. Ah, jangan jauh-jauh Baby lah, Baby mah belum grade. Kayak Aca. Image-nya tuh 11-12 lah kayak mereka tuh. Dari apa powernya, dari niat ngedance-nya, niat latihannya tuh kayak Kinal gitu dulu. Gua kalau ngeliat Z tuh ya, kalau buat regenerasi selanjutnya ya oke-oke aja sih. Terus juga Briel, jujur aja ya, gua kalau ngeliat Briel demo kayak ngeliat Vini demo loh. Mirip ya sebenarnya. Iya, gua ngerasa kayak Vini di situ gitu. Kayak Vini tuh yang ngebawain demo tuh Vini gitu. Kayak dapet aja feel-nya. Briel menurut gue bisa jadi center global, menurut gue bisa loh si Briel. Enggak, jangan center global. Center global masih ada pendahulunya kayak Zara gitu. Tim lah cocok buat jadi center tim gitu, kayak Katri di tim J, di tim T ya. Walaupun gak cocok-cocok amat di tim menurut gua. Soalnya mukanya dewasa sih, apa image-nya dewasa dia tuh. Pantasnya kalau nggak di tim Y, di tim Katri. Dia kenapa dimasukin tim T, gue juga masih bingung gitu. Terus juga yang lebih ke atas lagi deh, generasi lebih ke atas lagi kayak Zara gitu. Zara nih kalau kayak amit-amit ya, kayak Sani cabut, Gracia cabut. Ya mungkin itu masih lama lah ya kan, masih 2 tahun 3 tahun lagi lah. Amin. Ya kan, masih lama lah istilahnya juga. Kalau misalnya Sunny and the Boys gitu, Sunny and the Gang pada cabut, gue cuma mengantisipasi gitu kan, kalau JKT kedepannya bakal gimana kan nggak ada yang tahu. Sunny juga menurut gue nggak ada saingan loh si Sunny loh. Iya, Siapa? Center global untuk saat ini mungkin dipegang Sunny ya. Kenapa harus Sunny kan? Ya orang udah nggak ada saingan kan, saingannya Yupi Shinka kemarin 1 2 3 ya kan. Orang jarak dari 1 2 3 ke 4 aja jauh kok. Ya kan? Siapa sih peringkat 4-nya? Fanny. 5-nya Aya. 6-nya Okta, 7-nya Steffi. Steffi lagi di akademi. Okta cabut. Aya kakinya sering kambuh, ya kan? Fanny paling enggak Fanny kan. 7 Steffi, mungkin 8 Gracia. Iya, mungkin Gracia kali ya. Kan teman dekatnya Sani mungkin Gracia Osi. 8 Gracia 8 apa 6? 8 Baby apa? Wah, lupa pokoknya. Palingan Gracia Fanny lah paling yang bisa ini. Kalau kayak Shinka dan yang lain-lain pada cabut kan otomatis kan yang fans loyal ini kan pasti mau nggak mau nyari Osi baru kan. Ya Osi baru yang fresh lah, minimal yang fresh ada di generasi 678 ya kan, 678 mau nggak mau kan di situ. Ya, masih lama istilahnya. Iya, ya kita cuma mengantisipasi doang sih apa yang akan terjadi di 5 tahun kemudian gitu. Kalau member 5 tahun kemudian mungkin menurut gue terlalu lama ya, 3 tahun deh. 3 tahun dari sekarang juga udah ada Gen 10 lah ya. Insya Allah kan. Iya. Tapi kan kalau misalnya andai kan JKT bubar, ya kalau JKT bubar kan istilahnya kan ya dari pihak sister grupnya kan, AKB-nya kan masa ya mau langsung bubarin kan. Selama masih ada yang minat TV, masih ada yang minat masuk JKT mah masih aman-aman aja lah. Menurut gue ya saingan Sunny itu cuma Gracia, Fanny, Zara. Nah, nanti mungkin SSK tahun depan kan pemilihan Sen Basu lagi. Nah, di sini mungkin Sunny masih megang gitu kan. Karena menurut gua powernya Zara di idol ya, bukan dia sebagai artis. Powernya Zara sebagai idol nih masih kurang buat ngalahin Sunny menurut gua. Tapi kalau sesuai faktanya, Sunny nih handshake-nya aja cuman SO1 loh, SO1. Yang paling Tumben. Lala ya, paling menarik. Tumben. Lala yang paling menarik. Lala. Mungkin wata-wata Far, wata-wata Jawa udah pada ngerti kali ya auranya Lala tuh kayak gimana gitu ya. Tapi emang semua orang kayaknya ngeliat Lala tuh kayak beda loh. Gue aja pas pertama bilang, pas gue ngeliat dia nih, pas gue standing, lalu itu siapa lah, gue nanya gitu. Itu namanya Lala, gue sampai rumah gue bilang coba aku cari, selalu gitu. Emang kayaknya orang-orang tuh ngeliat Lala tuh begitu. Beda ya, iya, kayak beda ya.
Gue kalau JOT jadiin Lala anak mas, gue setuju aja, nggak kayak JOT nggak anak masin Zara. Gue kalau Zara, Ini kita bukan iya menjejarah, tapi bukan kan kayak, hanya berbagi pendapat iya istilahnya. tapi karena ya Zara terlalu dipus lah kalau kata gue ya. Ya Tapi gimana ya? tapi ada positifnya Tapi juga. Zara dipus ini ada Positif positifnya. juga dia. Dia tuh jadi muka baru JKT48 loh, asal lo tahu. Iya. Teman-teman gue sekarang dulu ditanya JKT48 siapa? Melody, Nabila, Haruka. Gitu Sekarang doang. Zara, Nah, lu tahu JKT? Zara. Emang masih ada JKT? Ada. Oh, si Zara itu ya. Hmm. Gitu yang main dua garis biru gitu. Yang main Dilan. Ya itu positifnya di situ, tapi gue nggak sukanya terlalu dipus. Dipus dan ya apa sih ya kalau dikasih. Ya jadi apa? Dia udah diberi kebebasan main film jadi kayak semaunya aja gitu. Ya, maaf-maaf aja gue ngomong kayak gini. Karena yang gue lihat tuh kayak gitu si Zara ini. Karena dia mungkin masih di bawah umur lah. 17 aja belum kan. Belum. Mungkin masih kanak-kanakan, belum mikir ke depan gitu. Kan kalau Lala misalnya dia di-push Jot nih, di-push jadi anak emas lah, jadi anak emasin. Gue kalau Lala ini setuju. Kenapa? Karena dia mentalnya aja udah terbentuk gitu. Aura idolnya kental, dia Kedewasaan dilihat juga dapat. dewasa, good look juga, pernah dance cover Korea juga. Kalau Lala ini dia anak emasin mungkin bagus, tapi menurut gua Lala ini nggak bakal di anak emasin. Tapi berdoa aja moga-moga di JKT itu nggak ada anak emas. Iya, nggak ada anak-anak emasin kayak gitulah, apalah. Jangan Orang mah sampai disetarain aja. Gue Gua juga idol tuh member gitu. Ya, gua Lu tuh juga. tumbuh berkembang bersama fans. Tapi fans tuh gimana ya? Fans tuh nggak ngelihat Bakatnya. bakatnya. Gua nggak senengnya gitu tuh Iya, kadang-kadang kan. ngeliat mukanya. Kayak maaf ya, kayak Siska. Mungkin apa kalah cantik dari Yupi. Jangan jadi Yupi, Sane istilahnya. Ya, Sani mah masih bisa nyanyi, Dim.